Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita berjumpa kembali dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya tentunya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya dari awal sampai akhir zaman, dan insya Allah kita akan masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, marilah sejenak kita tindak lanjuti kembali tazkirah kita, saling mengingatkan dari kita untuk kita dalam rangka menstabilkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang mulia ini kami akan mengaturkan satu ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Anfal ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah. Atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Shadaqallahul adzim wa amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kita mentadaburi, mengartikan, mentafsirkan, menerjemahkan ayat tersebut. Insya Allah kita telah paham dan telah kita ulang-ulang setiap pertemuan. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut memanggil dan mengingatkan kepada kita sekalian yang telah beriman, siapapun manusianya yang telah mengikrarkan kedua kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berhak mempunyai predikat amanu. Untuk apa dipanggil dan diingatkan orang yang beriman? Pertama, atiullaha, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiu termasuk perintah, fi'il amar. Taatlah Anda sekalian orang yang beriman kepada siapa? Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Jadi apapun, siapapun, dimanapun, kalau sudah mempunyai predikat orang yang beriman, harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita laksanakan dengan kemampuan yang ada. Harus. Itu pertama, atiullaha. Sementara tidak cukup hanya taat kepada Allah, tidak ada waw, wa, dan wa rasulahu, dan juga harus taat kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, harus taat kepada Rasulnya Allah, Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus taat. Sementara di sini tidak ada kelanjutannya. Cuma dua, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali. Lainnya dengan ayat yang lain kemarin yang kita bahas. Alladzina amanu atullah wa rasul wa ulil amri minkum. Kemarin sudah kita bahas. Sementara di sini cuma dua.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu, dan utusan Allah. Nah, ini ada sedikit berlainan, tapi nas yang pertama dan nas yang kedua ini yang kemarin di An-Nisa 59 dibandingkan dengan yang Al-Anfal 20 ada beda. Wala tawallau anhu. Nah, di sini ada perintah atiu, perintah. Sementara kelanjutan ayat wala tawallau, dan jangan engkau sekalian berpaling. Nah, inilah. Jadi kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sekali-kali dilarang nahiyah. Di mana jangan, wala tawallau, jangan berpaling. Jadi harus dilaksanakan. Apapun bentuknya perintah, apapun larangan dari Allah harus kita laksanakan. Anhu, dari perintah itu sekalian. Jadi kita harus sesuai dengan konsep Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasul wa la tawallau anhu. Dan jangan sekali-kali kita berpaling apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dilarang oleh Allah. Harus kita hindari. Wa antum tasma'un, dan sementara Anda sekalian, kita ini orang yang beriman, tasma'un, telah mendengar perintah Allah dan perintah Rasulnya, yakni lewat Al-Quran maupun Al-Hadis baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsirnya di situ dikaskan, jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya harus kita ikuti. Dikaskan di situ, bahkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya sangat transparan, itu termasuk sahih karena Imam Muslim katakan, taraktu fikum amraini lan tadhillu mata masakum bihima, kitabullah wa sunnatu rasul. Aku tinggalkan kepada Anda sekalian, taraktu fikum, aku meninggalkan kepada Anda sekalian dua perkara, lan tadhillu mata masakum bihima, dan tidak akan sesat apabila berpegang dengan dua perkara. Apa itu? Namratu ulang adalah kitabullah, kitab Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa sunnatu Rasulullah, dan sunnahnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya harus kita pedomani. Jadi kita beribadah, bermuamalah, bermasyarakat pada hakikatnya yang telah didesain dan dianjurkan, diperintahkan oleh Allah hanya dua pendapat tadi itu. Artinya Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan menyimpang, itu. Jangan berpaling. Kalau berpaling namanya sudah mengingkari dengan Al-Quran dan mengingkari dengan Al-Hadis bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikuatkan lagi, bahkan terdapat di kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, sangat tepat di situ, manahitukum anhu fajtanibuh. Sesuatu apapun yang aku melarang kepada Anda kan, fajtanibuh. Ini kata Rasul. Jauhilah apapun yang sudah dicegah, dilarang oleh baginda Rasul, kita dianjurkan, diperintahkan, fajtanibu, maka hindari, maka tinggalkanlah. Dan sementara wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apapun yang telah kuperintahkan, artinya kita diperintahkan oleh baginda Rasul, fa'tu minhu, maka datangilah, maka laksanakanlah perintah itu, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan Anda sekalian. Jadi kita sudah ada panduan, jadi kita jangan mengada-ada, karena kita sudah ada panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan. Nah, ini inti daripada hidup dan kehidupan, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujung-ujungnya di situ. Jadi kita harus sesuai dengan konsep yang telah didesain, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatkah, zakatkah, infakkah, sedekah, Ramadan, itu sudah ada acuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal melaksanakan. Karena sudah acuan, sudah ada contoh, dan sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan ayat tadi sangat tepat sekali. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un.
dan jangan berpaling dari itu. Anda sekalian telah mendengar dengan perintahku Allah dan Rasulnya. Insya Allah sebagaimana itu. Hadirin jamaah, insya Allah itu yang bisa kami aturkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.